Halo, selamat pagi, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Subuh ya, mau berangkat kerja, nyempet-nyempetnya ngonten Om. Tuh, coretan anak gue ya. Teman-teman gini, tadi semalam sih ada yang komen kayak gini. Om, makasih solusinya. Ya, karena setelah 2 minggu nggak disurvei-survei, saya datengin ke kantornya, ke banknya langsung, sama ketemu mantrinya, mungkin ketemu siapa. 2 hari kemudian langsung disurvei dan langsung cair. Makasih Om solusinya. Ya jadi gini teman-teman ya. Memang kadang-kadang teman-teman kalau memang ngerasa bahwa kok lama bener ya prosesnya ya, itu nggak ada salahnya datang ke kantor. Karena datangin ke kantor tuh banyak fungsinya teman-teman ya. Datangin ke bank, tempat mantri analis AO-nya bekerja. Karena itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Banyak. Nih gue sebutin fungsi satu-satu ya. Ini berdasarkan based on my story. True story ya nggak? Berdasarkan cerita nyata ya. Fungsi teman-teman datang ke bank ketika teman-teman nggak disurvei-survei. Yang pertama adalah pengingat. Pengingat mantrinya, analisnya, AO-nya. Gua masih ada nih. Wish, kaget kan biasanya mantri. Bapak datang sini nah. Pengingat takutnya apa? Takut lupa. Kadang gini loh, kadang kita analis, mantri, AO, RM, JRM, analis kredit, itu kadang-kadang saking banyak kerjaan, lupa ada prospek. Bukan mereka melupakan, tapi memang lupa, beneran lupa. Ditaruh berkasnya mungkin di mejanya, mereka kerjain lain, uang bang ping bang bang ping bang bang ping bang. Nah, jadi lupa, ada orang ini ternyata yang ngajukan. Nah itu sebagai pengingat, reminder, bahwa oh iya. Dan teman-teman kalau bisa ketika datang ke kantor ada janji langsung, Pak, kapan Pak bisa ke kantor? Itu langsung tembak aja langsung. Misalkan besok Pak bisa Pak, besok atau sore ini bisa langsung Pak, bisa. Ada yang 2 hari lagi terserah, pokoknya langsung temu janji lah ya. Langsung kopi darat ya di tempat usaha teman-teman. Janjikan survei gitu teman-teman. Jadi pengingat bahwa teman-teman tuh memang mengajukan. Takutnya ketumpuk berkasnya. Bisa, bisa banyak. Gue juga kadang-kadang pas lagi sibuk ngerjain, bingung, lagi bingung kan ngerjain ini, ngerjain itu. Tiba-tiba lagi agak santai dikit, ada calon debitur datang kan ke kantor nanyain gimana prosesnya. Jadi mengingat, oh iya ya si ini bapak ini belum gua proses. Biasanya gue langsung kayak kayak lagi ngantuk ditepok gitu, bangun pak, gitu, langsung langsung, oh iya pak siap gitu loh. Jadi lebih ada trigger buat cepet-cepet ngerjainnya gitu loh, ya teman-teman ya. Satu sebagai pengingat, yang kedua adalah biar teman-teman itu gini, kadang mantri itu bingung di kantor tuh. Teman-teman kalau sudah terlalu lama, jangankan teman-teman, mantri juga ada bingungnya loh teman-teman loh, analis kredit tuh. Jadi gini, teman-teman kalau nunggu lama-lama pasti bingungnya gini, bimbang, saya disetujui nggak ya? Ya kan? Pasti itu. Teman-teman pasti bertanya dalam hati, saya diproses nggak ya? Kalau udah 2 minggu, 3 minggu, saya diproses nggak ya? Seperti itu. Sebaliknya, mantan analis juga sama. Ketika sudah 2 minggu teman mantan analis tuh mau ngerjain proses kredit teman-teman, mereka nanya dalam hati mereka, si Pak Ardi nih usaha kelontong kemarin masih mau kur nggak ya? Masih mau kredit komersil nggak ya? Itu loh. Gue udah lama nggak ngunjungin dia, nggak ngontak dia. Nah, jadi kadang-kadang analis kredit sendiri suka apa ya? Suka ragu kalau proses. Kalau teman-teman juga nggak nanyain. Wah, udah 3 minggu kok nggak ngontak gue nih bapak ini nih ngajuin. Kayaknya bapak ini udah nggak butuh kredit lagi. Nah, jadi kayak cewek sama cowok gitu loh. Tunggu-tunggu jadinya. Nah, nggak ada salahnya teman-teman makanya datang ke kantor bahwa teman-teman menunjukkan bahwa nih gua masih serius loh nungguin kur. Misalkan gua masih pengen kredit nih gitu. Tolong proses. Nah, itu sebagai itu juga. Yang pertama itu tadi Papa sebagai pengingat kalau lupa. Kedua, sebagai bukti bahwa teman-teman masih serius pengen ngajukan kredit, datangin ke kantornya. Gitu teman-teman ya. Jangan dikira teman-teman aja bimbang. Mantri analis juga bimbang kalau 2 minggu mereka baru sempet ya nggak, baru sempet 3 minggu kemudian baru baru ingat teman-teman, teman-teman masih butuh nggak ya? Mereka juga bertanya-tanya kok dalam hati. Nggak cuma teman-teman,
saya diproses nggak ya? Sama, jadi Pak tunggu-tunggu ya, datangin ke kantor jadi bahwa menunjukkan bahwa teman-teman masih serius nungguin dan kalau bisa di-deadline teman-teman ya. "Pak, kalau bisa minggu depan beres ya, Pak." Nah, itu lebih lebih ini lagi, lebih apa, lebih bikin mantri analisnya semangat. "Kalau bisa minggu depan ya, Pak, soalnya saya mau ini." Ya bikin aja, bikin kata-kata yang buat mereka jadi semakin cepet-cepet ya nggak? Nggak apa-apa kalau udah 3 minggu teman-teman didiemin, terus teman-teman datang, terus teman-teman minta deadline, itu boleh, nggak masalah. Kan teman-teman udah nungguin 3 minggu atau 2 minggu, ya nggak? Wajar dong mereka dikasih deadline, nggak apa-apa ya. Kalau masih baru datang tiba-tiba, "Pak, 3 hari lagi cair ya." Nah, itu tuh mantri penalis paling langsung, "Ih, apaan sih baru juga datang, minta 3 hari cair," misalkan. Tapi kalau teman-teman sudah memang udah ada waktu nungguin lama dan teman-teman minta deadline, itu wajar ya, nggak masalah. Terus yang selanjutnya adalah fungsi teman-teman datangin ke bank, yaitu adalah apalagi kalau ketemu pemimpinnya, mereka mempunyai tekanan yang lebih. Misalkan teman-teman datang ke kantor ketemu bosnya, "Pak, saya punya proses Pak di Pak Ardi nih Pak, belum diproses." Biasanya kalau pemimpinnya yang ngomong langsung, nanti pasti pemimpin telepon mantrinya tuh, "Di, itu proses ini gimana?" Gitu kan pasti gitu. Mantri analisnya akan lebih care lagi, "Oh iya Pak, mohon maaf Pak, kemarin kita masih sibuk gini-gini pelatihan, atau saya cuti apa-apa, oh iya Pak saya kerjakan." Tekanannya beda ya kalau teman-teman ke kantor. Nggak cuman mengingat, nggak cuma menunjukkan teman-teman serius, yang ketiga adalah teman-teman lebih bisa menekan, tapi bukan menekan berarti harus cair, enggak. Menekan lebih ke prosesnya biar lebih cepat, apalagi ketemu pemimpinnya. Nggak ada salahnya ketemu pemimpinnya, ngobrol aja. Nah, ke pemimpin unit juga kadang-kadang juga santai-santai juga kok ya, kalau nggak banyak kegiatan mah. Temuin aja sekitar 5 menit, 10 menit. "Kenalin Pak, nama saya Ardi, saya lagi ngajuin Pak berkas ke Pak ini," gitu. "Datanya sudah lengkap Pak, mohon bisa dipercepat ya Pak, soalnya saya butuh dananya." Gitu aja, ya. Jadi nggak usah khawatir, datang ke kantor akan apa ya, membuat mantri analisnya, "Pak, mereka nanti takutnya ditekan-tekan." Nggak juga sih kalau teman-teman udah nunggu 2 minggu, 3 minggu, ya wajar dong teman-teman nanyain, ya nggak? Wajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga punya spare ya, ketika teman-teman mulai agak neken. Kalau udah kalau 3 hari, 2 hari, oke lah teman-teman masih mungkin sibuk. Tapi kalau udah 2 minggu, teman-teman bolehlah ini, apa, memberikan reminder dan penekanan lebih, ya nggak? Kalau udah sebulan, penekanannya lebih ke, "Pak, sebenarnya kredit saya bisa diproses nggak sih?" Nah, itu lebih lebih menekan lagi ya kan. Bukan berarti neken jelek, artinya ditekankan bahwa bisa lanjut atau enggak. Kan teman-teman juga butuh kepastian ya enggak? Kayak cewek kan butuh kepastian, ya enggak? Seperti itu, wajar-wajar ya. Teman-teman kasih deadline dan kasih kepastian teman-teman bisa diproses atau enggak ya. Jadi teman-teman juga bisa ya tarik ulur ya sama bank ya, sama petugas banknya lah khususnya, ya. Jadi itu beberapa fungsi kalau teman-teman datangin ke bank ya. Jadi pertama sebagai pengingat, kedua sebagai penekan, enggak. Ketiga sebagai penunjukan bahwa teman-teman masih serius nungguin ya. Kadang-kadang kita juga ragu bahwa teman-teman masih mau nungguin ya. Itu ya teman-teman ya yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.